Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline bersama saya Valencia Melvinsi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur sejatinya tidak hanya bicara tentang program pemindahan ibu kota negara dari satu wilayah ke wilayah lain. Namun lebih dari itu, pembangunan ini merupakan langkah strategis yang tentu saja membuka peluang besar bagi tumbuhnya perekonomian seluruh sektor usaha di bumi Mula Warman, Kalimantan Timur. Maklum pemirsa, progres investasi di kawasan ini diprediksi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi bangsa ke depannya. Dan sektor pariwisata ternyata disebut-sebut menjadi salah satu sektor yang saat ini terus dikembangkan. Dan tidak heran jika beragam strategi dan kebijakan pun dirancang oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat geliat pariwisata dalam rangka menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara. Lalu saya akan ajak Anda kita bahas seperti apa sebenarnya strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merancang peluang pariwisata di IKN. Kemudian bagaimana pula inovasi, progres pembangunan, serta kendala yang selama ini ternyata dihadapi selama proses pengembangan wisata di Kalimantan. Sudah hadir bersama saya di studio Metro TV ada penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Profesor Dr. Andes Akmal Malik MSI yang juga menjabat sebagai Dirjen Odda Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang. Selamat siang Mbak Valencia. Pak Akmal sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Pak Akmal, kalau kita lihat ini kan Kalimantan Timur ini sudah menjadi perhatian dunia sekarang karena akan ada IKN di sana. Nah sejauh ini yang sudah dilakukan Pak, apa saja sih Pak yang didukung untuk pembangunan IKN ini? Ya tentunya harus dipahami bahwasannya 256.000 hektar ya IKN, wilayah IKN itu dulu adalah wilayahnya Kalimantan Timur. Ya saat ini di 5.600 kawasan inti pemerintahan sedang fokus pembangunan infrastruktur, istana, kantor-kantor pendukung. Nah tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan agar proses pembangunan di kawasan inti, kawasan IKN dan ke kawasan pengembang IKN itu berjalan dengan baik. Apa bentuknya? Ya pasti adalah memastikan raw material yang berasal dari luar IKN bergerak ke dalam dengan baik. Memastikan tenaga-tenaga pekerja itu mendapatkan fasilitas yang baik. Memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar yang bekerja di IKN itu juga terpenuhi. Listrik, air, pangannya juga harus terpenuhi. Karena kita tengah menggenjot pembangunan sekarang di 5.600 hektar yang berada di kawasan ibu kota inti pemerintahan itu. Yang esensial terpenuhi. Nah sekarang Pak, kalau seandainya kita bicara pada saat nanti sudah pindah, ada kehidupan, aktivitas di sana, pasti butuh hiburan, refreshing begitu ya Pak. Tapi di situ ada potensi wisatanya itu bagaimana sih sebenarnya? Iya, wisata itu setidaknya ada 4 klasifikasi ya. Wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, sama wisata kuliner. Nah saat ini semuanya bergerak. Wisata alamnya lagi kita penuhi, kita punya banyak potensi seperti di Berau, ya, Bontang. Wisata alam kita indah sekali. Wisata budaya kita juga ada kampung kampung Dayak, Pampang di Samarinda, ada juga pembuat tenun, kampung tenun di Samarinda. Kemudian kita juga punya wisata buatan seperti kegiatan-kegiatan yang ada di Balikpapan, Samarinda, festival-festival. Kemudian juga wisata kuliner. Kita punya makanan-makanan enak, ya, nasi kuning, kemudian soto Banjar, yang akan menjadi kekhasan nanti bagi siapapun yang akan berkunjung ke IKN. Nah 4 ini yang kita persiapkan sedemikian rupa mendorong masyarakat melalui usaha kecil menengah ataupun pengusaha-pengusaha lain untuk mengembangkan potensi-potensi ini secara baik. Jadi di sana punya daya tarik tersendiri, tapi kan itu yang biasanya kita dengar sejauh ini mungkin di Kalimantan Timur ya Pak, secara general. Kalau di PPU Penajam Pasir Utara, ada tidak Pak yang menjadi khas, spesifik, spesial gitu? Iya pasti. PPU itu kota, kalau datang ke sana itu dia punya wisata alam itu rusa sambat. Ya. Kita bisa melihat rusa dan juga bisa melihat makanan-makanan khas ya yang ada di PPU yang akan menjadi andal unggulan bagi PPU ke depan. Di samping itu juga ini kan kawasan mangrove-nya banyak sekali dan masih asri. Ya jadi wisata susur mangrove-nya sangat-sangat indah. Sangat indah. Jadi ya, kalau kita nanti ke IKN mungkin orang landing di Balikpapan, kemudian ingin menuju IKN melalui jalur laut,
pasti melewati jalur mangrove yang sangat indah sekali. Oke. Ini kan kalau sekarang kan sudah disebut digadang-gadang ya Pak ya. Banyak sekali orang penasaran tertarik mau ke IKN. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana Pak tingkat kedatangan di bandara? Apakah ada peningkatan sejauh ini? Data yang kita dapat itu pada April 2024 yang lalu itu ada kurang lebih peningkatan 33% kunjungan warga, kunjungan ke Kalimantan Timur. 395.000 sekarang meningkat menjadi 524.000 penumpang. Peningkatannya tinggi sekali, 33%. Mungkin bisa jadi itu adalah pekerja, tetapi pasti juga adalah mereka yang berwisata ke Kalimantan Timur. Kenapa? Daya tarik IKN itu bagi banyak orang tuh sangat unik. Seperti apa sih IKN sekarang? Bagaimana progresnya? Setiap orang yang datang berkunjung ke Kalimantan Timur, baik ke Samarinda ataupun ke Balikpapan, pasti ingin berkunjung ke IKN. Betul. Jadi dengan proses pembangunan yang ada sekarang saja, itu sudah menjadi daya tarik yang luar biasa. Dan bagi kami Kaltim itu menjadi potensi yang luar biasa. Hingga peningkatan PDRB, peningkatan masyarakat menjadi naik ke depan. Kalau seandainya yang datang melalui bandara meningkat, pasti akan seiring sejalan dengan okupansi hotel pasti meningkat kan Penuh. Pak? Nah itu bagaimana Pak? Penyesuaian infrastrukturnya, bagaimana okupansinya bisa memadai sejauh ini? Informasi yang kita terima dari PHRI terakhir itu terjadi kenaikan 60-70% okupansi hotel. Dan sekarang kalau kita ke Samarinda atau Balikpapan tanpa reservasi, Anda tidak akan kebagian kamar. Jadi memang daya tarik IKN ini bagi kami Kalimantan Timur luar biasa. Jadi kita bertanggung jawab juga memastikan wisata-wisata ini memang layak bagi para pendatang kita. Wisata alamnya, wisata budaya, wisata buatan, festival ataupun wisata kuliner. Sehingga tidak hanya datang kemudian tidak kembali lagi. Kita mau warga Indonesia datang, warga dunia datang, kemudian mereka ingin balik lagi. Menikmati alamnya, menikmati budayanya, menikmati kulinernya, dan model-model wisata lain yang mungkin kita akan dipersiapkan dengan baik. Pak Akmal, ini kan targetnya berarti tidak hanya orang Indonesia saja Tidak. ya. Ini bahkan global, orang dari luar negeri juga datang ke sana. Nah kalau pemerintah provinsi punya bimbingan apa yang diberikan untuk pelaku usaha yang ada di sana Pak? Ya, di samping memperlancar akses ya, tentunya yang penting adalah manpowernya, baik dari pemandu dan juga kesiapan sana pesana, kendaraan yang memadai, kemudian toilet yang juga bersih. Nah pemirsa, itu tadi adalah yang dibahas terkait dengan inovasi, juga tadi sudah sempat kita singgung. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut bagaimana inovasi lainnya yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Timur dalam meningkatkan geliat pariwisata di IKN. Newsline akan segera kembali untuk Anda usai jeda. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Saya juga masih bersama penjabat Gubernur Kalimantan Timur, ada Pak Akmal Malik. Pak Akmal, kita lanjutkan lagi nih Pak. Ada macam-macam bentuk pariwisata yang ada di sana. Nah sejauh ini Pak, yang mana yang paling bagus perkembangannya, yang mana yang masih harus digenjot lagi? Iya, karena Kalimantan Timur memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, tentunya kita akan fokus kepada bagaimana pengembangan wisata alam dengan baik. Tentunya wisata-wisata alam yang sustainable, ya, yang green, ya, sehingga yang ramah lingkungan, sehingga wisata tidak hanya hadir sebagai untuk mendorong ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun lingkungan yang lebih baik ke depan. Karena kita berharap melalui pariwisata, wisata alam yang baik, nanti akan ada kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya, menjaga alamnya dengan baik juga. Ini bagaimana kita membangun kesadaran sesungguhnya. Itu kenapa saya itu hampir tiap bulan melaksanakan event ngajak teman-teman media lomba menulis tentang pariwisata. Ya, itu kita lakukan untuk mendiseminasi betapa pentingnya kita mendorong isu-isu wisata bagi Kalimantan Timur. Kalau kita bahas tentang kategorisasi yang dikampanyekan, ada pariwisata alam, benar ya Pak ya. Kemudian ada budaya, kemudian ada kuliner, buatan juga ya. Berarti sejarah juga ada di dalamnya juga ya Pak. Nah di antara yang ada ini kategorisasinya sekarang, yang paling sebenarnya menarik sekali tapi potensi harus digali lagi yang mana Pak? Ya wisata alam. Wisata alam. Kita punya seperti Berau ya. Berau itu saya pikir orang Indonesia tidak perlu datang ke
ke Maldives deh. Cukup ke Berau saja. Kita punya Derawan, kita punya Pulau Kakaban, kita punya Pulau Kaniungan, kita punya Pulau Maritua yang luar biasa indahnya. Ya, bagi saya yang perlu kita dorong adalah aksesibilitas. Itu kenapa besok saya rencana akan terbang perdana nih, bersama dengan salah satu airline, ya, akan terbang perdana dari Surabaya menuju ke Berau langsung. Jadi tidak harus ke Balikpapan. Karena memang potensi wisata alam Kabita itu banyak di daerah Berau. Ya, Berau itu yang terbaik untuk kita ya. Juga ada di daerah Bontang. Gitu. Jadi memang membangun aksesibilitas itu penting, infrastrukturnya. Itulah PR kita ke depannya. Berarti itu untuk yang wisata alam. Ya. Sekarang kalau yang mau menggelar event, misalnya gitu Pak, untuk membahas dan mengkampanyekan budaya kita. Nah, sejauh ini sudah ada berapa banyak agenda mungkin yang masuk nasional, internasional di sana Pak? Ada 4 event yang sudah masuk. Pertama ada nama festival panen padi di Lomplai, namanya di daerah Dayak Wehau, itu di Kalimantan Timur, di Kutai Timur. Ada juga Hudok Pekayan di daerah Mahulu, itu biasanya bulan November. Kemudian ada juga Balikpapan Fest, kita laksanakan September biasanya. Dan juga event-event budaya, musik yang selalu hampir tiap bulan ada di Samarinda. Nanti itu sekarang tiket untuk salah satu grup band ya, kayak Seal on Seven, itu udah habis. Karena nanti bulan Juli ada di Samarinda. Jadi perang tiketnya udah habis nih semua nih, banyak yang pesan tiket ke saya. War tiketnya sudah selesai ya Pak ya, langsung ludes. Nah, event-event seperti itu yang sekarang banyak dilaksanakan di Kalimantan Timur. Yang paling besar memberikan kontribusi untuk Kalimantan Timur? Kuliner. Kuliner. Iya, kenapa Pak? Ya kuliner pasti ketika Anda makan, makanan ada di Samarinda, Balikpapan atau manapun, ya pasti pajaknya masuk ke kita dong. Ya, itu kenapa pendapatan PDRB pariwisata kita itu naik dari 8,2 triliun tahun 2003, sekarang menaik menjadi 9,7 triliun. Jadi naik kurang lebih 1,7%. Karena seiring dengan besarnya pergerakan orang dari luar Kalimantan ke Kalimantan Timur. Dan bagi kami memang wisata kuliner itu pasti hasilnya jelas ya kepada pajak retribusi daerah. Karena semua orang kalau pergi ke satu daerah pasti mencari kuliner apa ya kita hari ini gitu ya Pak ya. Tadi juga Bapak sempat sebut wisata buatan. Nah, untuk mendukung, menunjang supaya jadi lebih baik lagi yang ada di Kalimantan Timur, apa yang sudah dilakukan Pak? Di dekat IKN itu kita punya Bukit Bangkirai. Ya, itu adalah wisata alam yang dikombinasi dibuat jembatan yang panjang di atas pohon. Kita punya juga beberapa ex-tambang, ya, ex-tambang batubara yang kemudian kita fungsikan menjadi wisata. Jadi memang hal seperti ini bagi kami adalah solusi. Persoalan di Kaltim itu adalah persoalan tambangnya banyak menimbulkan galian-galian. Jadi kita tengah mencoba agar ex-galian tambang ini kita dorong masyarakat untuk melakukan pariwisata. Pendekatannya seperti apa kepada masyarakat, pelaku usaha yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, inti dari wisata itu adalah bikin orang nyaman. Ya, artinya kita harus ajari masyarakat tersenyum dulu. Hospitality adalah yang paling utama dari sebuah wisata. Bagaimana orang akan nyaman ketika kita tidak punya hospitality, tidak bisa menghadirkan kenyamanan, tidak punya toilet yang bersih, tidak punya infrastruktur yang baik. Memang orang akan datang satu kali, habis itu nggak datang-datang lagi. Nah, inilah yang kita coba berikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya hospitality. Oke, hospitality is long journey. Ya minimal Anda belajar tersenyum dulu lah. Menyambut tamu-tamu kita yang dari luar untuk berkunjung ke IKN. Ada potensi wisata baru tidak Pak yang akan muncul mungkin? Wisata-wisata event yang kayaknya perlu. Insya Allah besok mungkin bulan Juli saya bekerja sama dengan Pertamina. Kita dapatkan CSR melaksanakan Jazz Festival. Kita akan fokuskan nanti di Balikpapan. Kenapa Balikpapan? Karena sampai hari ini Balikpapan adalah pintu gerbangnya ke IKN. Akses ke Kalimantan Timur cukup bagus. Betul, dan sudah pasti menarik minat anak muda juga ya Pak ya. 57% warga Kaltim itu adalah generasi milenial dan generasi Z. 56%. Makanya wisata-wisata event seperti festival akan sangat menarik. Oke, jadi itu adalah beberapa inovasi, strategi, walaupun ada banyak kategorinya ya Pak ya pemirsa. Tapi ternyata sejauh ini bisa dikelola sedemikian rupa nanti supaya pada saat IKN-nya sudah ready, ternyata Kalimantan Timurnya jadi jauh lebih ready khususnya di bidang pariwisata. Pemirsa nanti kami akan kembali untuk Anda, jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsline.
Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Karena kalau kita bicara tentang progres pengembangan wisata di IKN, pemirsa, di Kalimantan Timur, ini pasti tidak lepas dari yang namanya kendala, hambatan, tantangan yang dihadapi pada setiap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kita akan tanyakan lagi bersama penjabat Gubernur Kalimantan Timur, ada Pak Akmal Malik. Pak Akmal, bagaimana Pak tantangan yang ditemui untuk infrastruktur yang ada di sana? Iya, salah satu backbone pariwisata itu adalah ketersediaan infrastruktur yang betul-betul nyaman dan mudah dan murah. Wilayah Kalimantan Timur itu sangat luas sekali, 15 juta hektar lebih, ya, sehingga dan wilayahnya terpencar-pencar. Ya. Bagi kami salah satu tantangan terbesar untuk mengembangkan wisata alam, ya, atau pembuatan yang memberikan dukungan terhadap IKN itu adalah ketersediaan infrastruktur, jalan, dan juga komunikasi. Kita masih banyak juga black spotnya, ya. Apalagi generasi muda sekarang biasanya kalau wisata mereka pasti akan suka selfie, posting dan sebagainya. Nah, itu tantangan kita ke depan. Tapi dengan hadirnya IKN yang akan membuat konsep smart forest city, ini akan sangat bagus bagi Kalimantan Timur. Karena pada akhirnya smartnya nanti akan nular juga ke Kaltim. Ya, tentu dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang baik, infrastruktur jalan yang bagus, ini keduanya antara Kaltim dengan IKN akan simbiosis mutualisme. Ya, kami menyiapkan infrastruktur bagi siapa saja yang datang ke IKN melalui jalur Kaltim, jalur Balikpapan ataupun Samarinda ataupun jalur Berau, ya. Untuk diketahui sekarang akses ke Kaltim itu dari Jakarta sudah direct ada 3 tempat. Bisa Jakarta Berau, Jakarta Samarinda, dan Jakarta Balikpapan. Dan insya Allah sebentar lagi kalau selesai bandara VVIP, Jakarta bandara VVIP. Jadi 4 bandara akan siap menyambut kedatangan para saudara kita dari Indonesia ke IKN. Kalau kita bicara proyek yang akan datang, ada yang mungkin akan dilakukan pembangunan selanjutnya Pak untuk mendukung wilayah ini? Iya, salah satu persoalan kita di Kaltim masih adanya angka kemiskinan kita yang cukup, walaupun di bawah nasional ya, tetapi penyumbangnya adalah persoalan air bersih. Ya, air bersih. Itu kenapa sekarang kami lagi menyiapkan dukungan pompanisasi untuk penyiapan suplai air bersih bagi masyarakat. Kami berharap dengan ketersediaan air bersih nanti akan mendorong UMKM lebih baik ke depan, akan mendorong hadirnya usaha-usaha kuliner yang tentunya harus lebih higienis. Betul. Nah, inilah yang sekarang jadi program kami ke depan. Ada kurang lebih 351 pemegang IUP loh di Kalimantan Timur itu. Kita berharap perusahaan-perusahaan swasta ini ya bersama-sama berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Timur. Hampir semua pasti tahu kalau Kalimantan adalah paru-paru dunia. Ya, nah, betul. Yang ditekankan juga adalah soal konservasi alam, hutan di sana. Nah, sekarang apa yang dilakukan Pak? Karena ini juga penting kan, salah satu yang paling penting sebenarnya. Makanya ketika ditanya kepada saya tadi, Pak PJ lagi mengedepankan wisata apa? Wisata alam. Tetap wisata alam. Ya, kenapa alam? Alam akan bisa pertama mendorong kepedulian orang untuk menjaga alam. Ya. Kemudian juga pastinya karena Kaltim adalah paru-paru dunia, kita berharap upaya-upaya konservasi menjadi kekuatan bagi pariwisata alam ke depan. Sekarang kita mendapatkan reward dari World Bank, ya. Provinsi pertama di Indonesia yang mendapatkan dukungan hampir 500 miliar kemarin untuk menjaga mengurangi emisi karbon, ya, menjaga sehingga ke depan Kalimantan Timur akan menjadi salah satu provinsi yang betul menjaga karbonnya dengan baik. Nah, langkah-langkah ini tentunya kami ikuti dengan mendorong juga private sector. Sekarang Kalimantan Timur punya satu pergub yang kita buat kemarin sebagai tindak lanjut dari regulasi yang sudah ada di tingkat pusat, yaitu pergub tentang tata kelola nilai ekonomi karbon. Ini penting bagi kami agar upaya-upaya menjaga karbon itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga private sector. Yang namanya private sector pasti butuh ekonomi. Makanya kita dorong ada nilai ekonomi pengelolaan. Apa itu? Mungkin hutannya, bekas tambangnya, ataupun peatland atau begambut, ataupun mangrove.
mereka harus bersama-sama karena akan memunculkan nilai ekonomi bagi mereka ke depan. Tidak hanya ekonomi, tapi juga menghadirkan kepedulian bagi masyarakat untuk menjaga bersama-sama. Ini yang saya katakan butuh kolaborasi. Dan kami akan men-trigger itu dengan menghadirkan pedoman tentang bagaimana karbon akan punya nilai ekonomi bagi private sector. Oke, itu ada salah satu caranya ya Pak Ya. ya. Tapi walaupun ada cara yang seperti itu, pasti masih ada aja bagian dari masyarakat yang mungkin mempertanyakan, meminta penjelasan. Bagaimana menjelaskan bahwa Pemprov pasti akan menjaga alam walaupun di sana ada pembangunan IKN, Pak? Ini juga berkaitan dengan persoalan kewenangan ya. Ya. Bahwasanya kewenangan untuk memberikan izin untuk pertambangan yang katanya cukup berkontribusi bagi kerusakan lingkungan itu kan bukan di pemerintah provinsi, tapi ada di pemerintah pusat. Nah di sini pentingnya komunikasi. Walaupun kewenangannya ada di pemerintah pusat, tetapi pusat pasti akan bertanya kepada provinsi, apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh private sector, masyarakat terhadap alam itu harus diberikan sanksi atau tidak. Kami melakukan itu. Ya, kita melakukan pengawasan. Bahkan kemarin kita memberikan 5 rapor merah kepada perusahaan-perusahaan yang kita anggap tidak ini dengan lingkungan. Baru kemarin kita serahkan. Ya, jadi kita menilai setiap tahun tentang bagaimana kepedulian perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang ada terhadap lingkungan kita. Nah, inilah langkah yang kami lakukan. Cukup malu juga sih kayaknya 5 perusahaan yang menerima rapor merah itu, ya. Karena tentunya akan menjadi catatan bagi mereka untuk memperbaiki kinerja mereka terhadap lingkungan hidup di masa akan datang. Pemerhati lingkungan pasti mungkin akan bertanya, ada sanksi penegakan hukum juga kalau seandainya ada yang bertindak tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita Pemprov? Ya pastinya kita berharap agar mereka yang melanggar itu dicabut izinnya. Kita berikan rekomendasi itu, ya. Itu kita kan cuma bisa memberikan rekomendasi. Tapi sekali lagi kewenangan bukan di kita. Kewenangan ada di pemerintah pusat. Oke. Ya. Kalau Bapak punya harapannya spesifik apa, Pak? Harapan saya karena Kaltim itu 56% adalah anak muda, ya, generasi Z dan milenial. Kita berharap ada upaya-upaya sinergi dengan semua pihak. Bahwasanya saya ketemu dengan salah seorang anak muda peternak kambing di daerah Kutai Timur, ya, peternak. Kemudian saya tanya, setelah kamu sukses beternak ini, kamu mau bekerja di tambang atau kerja di beternak? Beternak, Pak. Ini membuat keyakinan pada saya dan juga akan kita informasi kepada banyak pihak. Ternyata potensi Kaltim itu bukan cuma di pertambangan. Inilah kita lakukan pelan-pelan merubah mindset anak muda kita agar jangan hanya bergantung kepada tambang dan mineral saja. Banyak usaha-usaha lain yang bisa menjadi untuk lahan hidup bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, ini lagi kita coba ke depan. Ya, kita coba. Saya sekali lagi memang lagi getol-getolnya mendorong ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Karena saya berharap Kaltim itu walaupun indeks ketahanan pangannya bagus, 79,23, tetapi sayangnya ketersediaan pangannya kecil. Aksesibilitasnya bagus, pemanfaatannya bagus, ketersediaannya rendah. Nah, ini juga mudah-mudahan ke depan akan menjadi salah satu destinasi wisata baru. Karena kita bisa mereplikasi, merubah tambang yang sudah tidak produktif menjadi kawasan pertanian dan perkebunan. Pak Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, sudah memberikan penjelasan dan menginspirasi mudah-mudahan. Terima kasih Pak Akmal. Pemirsa, itu tadi bincang saya dengan penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Ada banyak harapan dan juga cita-cita, walaupun ada banyak juga tantangan yang ditemukan, tapi mudah-mudahan banyak solusi yang juga bisa dihadirkan oleh pemerintah provinsi, swasta, masyarakat, bahkan anak muda di dalamnya. Demikian bincang hari ini pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.